apa? Apalagi orang non muslim. Orang Islam, yo, siapa kalian sembah? Ya, Allah, Tuhan kami Allah. Mana Allah tuh? Ya, mengapa kalian menyembah Tuhan tak nampak? Jangan-jangan yang kalian sembah bukan Tuhan tapi setan katanya. Itu kan sering jadi hinaan mereka tuh kan. Ya, orang kafir itu nggak nanya wujud itu ainuzat atau giruzat. Tak itu ditanya dia. Yang ditanya dia itu, kalian sembah siapa? Tuhan nggak yang kalian sembah? Tuhan? Siapa Tuhan kalian? Allah. Mana Allah tuh? Mengapa tak nampak dia? Ya, jangan-jangan yang kalian sembah tuh bukan Allah, bukan Tuhan, tapi setan. Cekakakkan dia. Kakak. Ini orang Islam nih gila kata dia. Nah, jawab kita gini, mudah aja. Ya, kalau tajam kali mulut dia, panggil dia kemari. Sini kau dulu. Kau nak tahu kan jawaban kenapa Tuhan orang Islam tuh tak dapat dilihat ya di dunia? Nah, kalau kau mau tahu jawabannya, sini kau dulu mendekat kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid dari kitab Aqidatun Najin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita akan bahas kembali kajian tauhid kita, kitab Aqidatun Najin. Pertemuan yang lalu kita telah membahas perkhilafan atau perbedaan pendapat ya antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi terhadap hal kaunuhu pada sifat maknawiyah. Kalau menurut Imam Maturidi, sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Bermula dari sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat maknawiyah. Yang jumlahnya ada 20 sifat. Tapi kalau menurut Imam Al-Asy'ari, sifat Allah hanya 13, nggak sampai 20. Pembahasan yang lalu ini ya, untuk mengingat kembali sambil menunggu-nunggu yang lain. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. Ya,
maknawiyahnya nggak ada menurut Imam Asy'ari. Tapi bukan menafikan sifat, ya, bukan menafikan sifat maknawiyahnya. Yang ditolak Imam Asy'ari adalah kaunuhu, ya, karena kaunuhu itu adalah hal. Sementara Imam Asy'ari, ya, menyatakan bahwasanya hal tidak ada, yang ada maujud, ma'dum, amrun, iktibari, hal nggak ada. Nah, jadi kalau pendapat yang sahih, yang muktamad menurut ulama ahli tahqiq, yaitu ulama-ulama ahli kalam, sifat wajib Allah itu 13. Menghitungnya 20 sifat sebetulnya itu pendapat yang doif. Ya, tapi kebanyakan kita itulah yang kita pelajari dari zaman dulu sampai sekarang ada 20 sifat. Kenapa? Mempelajari dengan jalan 20 sifat itu lebih memudahkan untuk orang awam memahami ilmu tauhid, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya sifat wajib bagi Allah hanya 13, itu tidak salah. Itu adalah pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Jadi hanya 13 menurut Imam Asy'ari. Dalam tauhid ada istilah subut, ada istilah adam, ada istilah nafi. 3 istilah ini harus kita pahami perbedaannya. Subut, sesuatu yang tetap, yang sesuatu yang pasti ada, subut. Kalau nafi, nafi dengan adam itu secara tersirat artinya sama-sama sesuatu yang tidak ada, tapi berbeda makna adam dengan nafi, ya. Kalau adam itu gini, sifat ma'ani itu kan wujudi, maujud, bisa dilihat, nampak dia. Jadi kalau Allah buka hijab kita di akhirat, zat Allah nampak kita, sifat-sifat ma'ani juga nampak. Nah, itu wujudi. Nah, sementara sifat yang lain seperti sifatus salbiyah, dia itu adam, adami. Maksudnya bukan dia tidak ada, bukan Allah tak bersifat dengan sifat-sifat itu. Maksud adami itu adalah tak nampak dia, tak seperti sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani wujudi, ya, andai Allah buka hijab di akhirat kelak, zat Allah nampak kita, sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah dan seterusnya nampak juga, karena dia wujudi. Adapun sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih, ya, kemudian wahdaniyah, itu sifat apa? Salbiyah, dia adami. Adam itu tak dapat dilihat. Bukan dia nggak ada sifat itu bagi zat Allah, bukan berarti zat Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Zat Allah bersifat dengan sifat-sifat itu, sifat-sifat salbiyah itu. Tapi sifat salbiyah beda dengan sifat ma'ani. Itu yang dimaksud dengan adami. Nah, beda lagi dengan nafi. Nafi itu sama sekali menolakkan dia. Sama sekali sesuatu yang memang nggak ada. Anak dan istri bagi Allah ternafi iya, kan gitu ya. Bukan Adam iya. Kalau dikatakan anak dan istri Adam bagi Allah Ta'ala, bisa jadi ada, bisa tiada, ya. Tapi ketika dikatakan anak dan istri bagi Allah ternafi iya, berarti memang sama sekali nggak ada dia, ya. Itu dia bedanya Adam dengan nafi. Nah, baik, kita buka kitabnya. Itu pembahasan kita yang lalu, terjadi perkhilafan antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi di dalam menghitung hal kaunuhu dalam sifat maknawiyah. Apakah hal ada atau tidak? Kesimpulannya bahwasanya mazhabnya Imam Maturidi, hal maknawiyah itu ada. Hal maksudnya hal kaunuhu bagi sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiron, ya, kaunuhunya itu kan hal, itu ada bagi Imam Maturidi. Makanya sifat wajib ada 20. Tapi Imam Asy'ari mengatakan hal nggak ada.
Makanya sifat wajib nggak sampai 20, sifat wajib hanya 13. Karena sifat ma'aninya ya tidak ada dia. Baik. Kita lanjutkan di halaman ke-16. Yang di tengah dia, maka dalam kurung. Baris ke-19 dari bawah. Saya ngitungnya dari bawah. Di dalam kurung di tengah halaman 16. Yang di Latin halaman berapa Pak Isa? 43. Ya. Maka barang siapa menafikan. Ya kan, itu kan, betul kan? Iya. Nah, baik. Sudah jumpa? Ada? Antara ada dan tiada. Nah, berarti hal lah dia. Amrun itibari ya. Nggak sampai derajat maujud, nggak sampai derajat Adam. Kan hal kan? Ada tidak? Maujud. Maujud. Ada. Ada. Sudah jumpa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Maka barang siapa menafikan. Nah, kan muncul kan menafikan. Tadi di awal sudah saya jelaskan apa itu nafi, apa itu adam, apa itu subut. Menafi berarti menolak sama sekali, memang menganggap dia nggak ada. Itu namanya menafikan. Barang siapa menafikan sifat maknawiyah, barang siapa menganggap tiadanya sifat maknawiyah, nah itu kalau diartikannya begitulah. Ya, barang siapa menafikan sifat maknawiyah itu atau nafi sesuatu sifat daripadanya, jadi kafir dengan ijma'. Karena adalah ia sabit. Nah, sabit subut sama ya. Nah, makanya tadi kan subut, sabit ya itu sama, adam ya dan nafi. Nah, itu istilah itu jangan keliru. Nampak-nampak sama, adam dengan nafi nampaknya sama tapi beda. Nah, jadi kafir dia dengan ijma' karena adalah ia sabit. Jadi sifat ma'nawiyah itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga menganggap ya ma'nawiyah itu ada, tapi dengan penjelasan yang lain. Nanti ada dibahas di sini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah telah sepakat sabitnya, tetapnya sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya, siapa yang menafikan sifat maknawiyah? Jelas itu ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini yang dikatakan apa? Maknawiyah atau ma'ani? Ya. Kalau yang menolak sifat ma'ani, apakah kafir? Nanti ada pembahasannya. Ya. Nah. Kalau yang ditolak jelas-jelas sifat maknawiyah bagi Allah Ta'ala itu kafir. Kalau yang ditolak adalah sifat maknawiyah. Bedanya gini. Maknawiyah dengan ma'ani. Kita melihat. Melihat enggak kita? Kenapa kita dikatakan melihat? Karena ada penglihatan kita. Tak mungkin dikatakan kita melihat kalau tak ada penglihatan kita. Kita mendengar. Mendengar enggak kita? Mendengar. Kenapa? Ada pendengaran. Ya. Jadi melihat itu ma'ani. Penglihatan itu maknawiyah. Kita melihat. Kenapa dikatakan melihat? Karena ada penglihatan kita. Tak mungkin kita dikatakan melihat kalau tak ada penglihatan kita. Allah bersifat kudro. Kenapa? Karena Allah itu qadirun. Ya. Allah bersifat sama. Iya kan? Kenapa dikatakan Allah bersifat sama? Karena Allah itu sami'an. Maha mendengar. Jadi ma'aninya melihat. Ya, penglihatan itu maknawiyah. Nggak mungkin ada fungsi kalau nggak ada alat. Jadi ma'ani itu alat atau fungsinya.
Coba, dari penjelasan saya tadi, sifat ma'ani itu sebagai alat atau fungsinya? Ma'ani. Alat. Allah melihat. Karena Allah punya penglihatan. Melihat itu ma'ani. Fungsi. Ya. Penglihatan adalah makna wiyah. Enggak didapat fungsi kalau tiada alat. Jadi sifat ma'ani itu sebagai fungsi atau alat? Fungsi. Jelas ya? Nah, makanya kan jelas, kalau ada yang menafikan sifat maknawiyah, berarti kan alat yang dinafikan. Maka dia kafir. Kenapa kafir? Karena yang dinafikan alat. Nggak mungkin dikatakan melihat sementara alat penglihatan tak ada. Ngerti ya? Ini kan ibarat yang kita baca tadi kan gini katanya. Barang siapa menafikan sifat maknawiyah ya, bukan ma'ani. Siapa yang menganggap maknawiyah itu tidak ada, jelas ya? Maka dia kafir dengan ijma', sepakat semua ulama dari kalangan ahlus sunnah dan mu'tazilah. Yang menganggap sifat maknawiyah itu tidak ada, maka dia kafir. Kenapa sampai kafir? Karena yang dinafikan alat. Nggak mungkin didapat fungsi kalau tak ada alat. Menelepon itu fungsinya apa alat? Fungsi kan? Menelepon adalah fungsi. Alatnya mana? Ini. HP adalah alat. Fungsinya menelepon. Oh, jadi ma'ani mana? Menelpon itu ma'ani atau maknawiyah? Menelpon ma'ani. Ya. Handphone maknawiyah. Ketika dikatakan tidak ada handphone, nggak mungkin lah ada fungsi. Paham ya kira-kira? Masa nggak kira-kira? Ya, makanya kenapa orang yang menafikan sifat maknawiyah itu kafir? Karena nggak diterima akal sehat. Ya, dikatakan maha kuasa, kudroh, sementara tidak qadiron. Mana mungkin bisa menelpon sementara tidak ada alat. Tak didapat fungsi tanpa alat. Jelas kira-kira? Ini pendekatan aja ini supaya paham. Ya, kenapa orang yang menafikan maknawiyah bagi Allah Ta'ala itu kafir? Karena yang jelas, yang ditolaknya itu, yang dinafikan dia itu alatnya. Makanya nanti di sini ada bahasan gimana dengan orang yang menafikan ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Di sini dikatakan nggak sampai kafir, tapi ahlul bid'ah. Ya, jadi ada dua kelompok lah. Ada kelompok yang menafikan sifat-sifat maknawiyah, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Kenapa kok kafir? Karena yang dinafikan dia alat. Nggak mungkin didapat fungsi kalau tiada alat. Allah mendengar. Mendengar tidak? Mendengar, itu fungsi. Dengan apa Allah mendengar? Dengan samaknya. Ya. Mana yang ma'ani? Mendengar. Mendengar itu ma'ani. Ya kan? Kenapa dikatakan mendengar? Karena ada pendengarannya. Pendengaran itu maknawiyah enggak? Maknawiyah. Udah dapat nih maksudnya. Ya, ketika dikatakan Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat maknawiyah, berarti sama artinya dia menafikan dua hal sekaligus. Ternafilah ma'ani sekaligus maknawiyah. Jelas ya? Ketika dia menafikan sifat-sifat maknawiyah, secara tidak langsung ternafilah sifat ma'ani. Kenapa? Nggak mungkin ada fungsi kalau alat tidak ada. Nggak mungkin dikatakan Allah maha mendengar kalau Allah tak punya pendengaran. Makanya kafir orang yang menafikan sifat maknawiyah. Tapi ketika ada yang menafikan sifat ma'ani, ya, maka dia tidak sampai kafir.
Kenapa dia menafikan sifat ma'ani? Bukan berarti dia menolak maknawiyah. Tapi kalau dia menolak maknawiyah, ternafi dua-duanya, maknawiyah sekaligus ma'ani, maka dia kafir. Nah, artinya imam ini nyambung pembahasan lalu. Imam Asy'ari menyatakan bahwasanya sifat Allah itu 13. Enggak ada kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Bukan berarti beliau menafikan sifat-sifat maknawiyah itu, enggak. Ya, kalaulah dikatakan sudah dikatakan Allah itu sudah dikatakan Allah itu bersifat kudrah, maha kuasa, secara otomatis pasti Allah bersifat qadiron. Ya, kalau sudah dikatakan Allah melihat, udah pasti Allah punya penglihatan, walaupun tanpa disebut penglihatan lagi. Nah, itu menurut Imam Asy'ari. Jadi beliau mengatakan sifat wajib hanya 13. Tidak memasukkan maknawiyah ke dalamnya, bukan berarti beliau menafikan sifat maknawiyah. Jelas itu ya? Kenapa? Karena menafikan sifat maknawiyah kafir berdasarkan ijma'. Nah, kalau kita mau menajamkan nalar lagi, kenapa orang yang menafikan sifat maknawiyah dihukumi kafir? Ya karena apa? Itu tadi penjelasannya yang kita jelaskan. Kalau dia menafikan sifat maknawiyah, secara nggak langsung ternafi juga sifat ma'ani. Ya kan gitu. Karena maknawiyah itu alat. Nggak mungkin didapat fungsi kalau alatnya nggak ada. Ketika dia menafikan alat, ternafi juga lah fungsi. Masuk Pak Isa kira-kira? Dapat kan? Ah, itu dia. Pokoknya makin jauh ngajinya makin sodap lah. Boleh dikatakan kalau kamu ta'ala qadiran itu kalau dinafikan karena dia menafikan zat. Iya, bisa. Ya. Nah, jadi kafirnya orang menafikan maknawiyah karena bisa juga menafikan zat jadi larinya. Makanya dia kafir. Betul itu kata Pak Isa. Nah, tapi jalan mudahnya itulah dia. Kenapa dia menafikan? Ya, dianggap kafir orang yang menafikan sifat-sifat maknawiyah karena ternafi juga sifat ma'ani secara sekaligus. Nah, berarti bersifatlah Allah nanti dengan sifat kekurangan, sementara Allah bersifat dengan segala sifat ya kesempurnaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Ketika ternafi bagi zat Allah sifat maknawiyah dan ma'ani, berarti Allah ternafi bagi Allah Ta'ala sifat kesempurnaan. Artinya Allah bersifat dengan sifat kekurangan, dan itu mustahil. Iyalah kalau Allah nggak bersifat maknawiyah, berarti Allah nggak maha kuasa, nggak irodah, nggak ilmu, nggak hayat, nggak sama, nggak basar. Itu semua sifat kekurangan nggak bagi zat Allah? Kekurangan. Jadi siapa yang menafikan sifat-sifat maknawiyah, berarti ia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Yaitu mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Sementara Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nah, itu dia. Pokoknya kesimpulannya, yang menafikan sifat maknawiyah, kafir. Bil ijma'. Ini udah sepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan bukan ulama ahlu sunnah wal jamaah saja. Mu'tazilah juga beranggapan yang menafikan maknawiyah adalah kafir. Kalau ada yang nanya, cemana Imam Asy'ari Ustaz? Imam Asy'ari nggak memasukkan sifat maknawiyah. Yang ada hanya ma'ani. Makanya sifat wajib menurut Imam Asy'ari itu 13. Oh berarti Imam Asy'ari kafir lah ya Ustaz. Oh nggak gitu, kau jangan fitnah. Ya, jangan kau fitnah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ya tidak menghitung sifat maknawiyah karena supaya simpel penghitungannya. Kalau sudah disebut Allah kudrah, pastilah Allah qadiron. Kalau sudah disebut Allah melihat, pastilah ada penglihatannya. Kalau sudah dikatakan Allah mendengar, ada pendengarannya. Nggak disebut pun pendengarannya, maka kita udah pahamnya itu. Nah, berarti beliau tidak menafikan maknawiyahnya. Jelas ya? Nah, jadi hati-hati dalam masalah ini. Ya, hati-hati. Bersalahan orang yang tiada mengetahui ia akan maknawiyah, tiada kafir seperti yang telah lalu sebutannya. Dan demikian lagi,
Barang siapa menafikan sifat ma'ani. Nah, apa yang dinafikan ini? Ma'ani ya. Daripada asalnya, yakni daripada lazimnya seperti ya, berkata ya Allah Ta'ala itu tiada qadiron umpamanya dengan zatnya dan tiada dengan sifat kudrah yang berdiri dengan dia, jadi kafir juga. Nah, gini maksudnya. Kalau ada yang mengatakan ya atau menafikan sifat ma'ani daripada asalnya. Asalnya sifat ma'ani kan maknawiyah. Nggak mungkin dikatakan melihat kalau tak ada penglihatan. Melihat itu ma'ani atau maknawiyah? Itu dulu pahami. Melihat ma'ani atau maknawiyah? Ma'ani kan? Kudrah, iradah, sama, basor, ya, kalam, ilmu dan seterusnya itu ma'ani. Allah bersifat kudrah. Nggak mungkin Allah dikatakan bersifat kudrah kalau Allah tidak qadiron. Allah bersifat iradah. Tidak mungkin dikatakan Allah bersifat iradah kalau tidak ada muridan. Allah bersifat ilmu. Tidak mungkin dikatakan Allah berilmu kalau tiada ilmunya. Aliman. Paham? Mana yang ma'ani, mana yang maknawiyah, Pak, beda tadi. Paham udah tuh? Allah melihat karena ada penglihatannya. Allah mendengar karena ada pendengarannya. Mana yang ma'ani, mana yang maknawiyah? Mana yang ma'ani? Mendengar. Mana maknawiyah? Pendengaran. Ya, melihat, penglihatan. Mana ma'ani? Melihat. Mana maknawiyah? Penglihatan. Udah dapat. Jadi kalau ada yang menafikan sifat ma'ani sekaligus menafikan asalnya sifat ma'ani itu ya sifat ma'nawiyah. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah. Tapi dia juga menafikan qadiron. Oh, itu kafir. Jelas ya? Nah, karena asalnya sifat ma'ani adalah sifat maknawiyah. Oh iya. Mudah-mudahan dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tiada mengetahui ia akan maknawiyah, tiada kafir. Lain dengan menafikan. Ada dua orang nih, si A sama si B. Si A jelas-jelas menafikan sifat maknawiyah. Apa hukumnya bagi si A? Kafir. Ada orang, si B, tak mengetahui sifat maknawiyah. Tapi dia percaya kalau Allah itu maha kuasa. Allah maha berkehendak, Allah maha melihat. Sebatas itu pengetahuan dia. Kan orang awam, ini etikat orang awam nih banyak kan? Orang awam kalau ditanya, Allah melihat. Allah mendengar. Ya? Allah maha kuasa, maha kuasa. Nggak akan dinafikan sama mereka. Tapi tak tahu mereka itu ma'ani atau maknawiyah. Yang penting etikat mereka begitulah. Nah, ini dikatakan dalam kitab nih, orang yang tiada mengetahui ia akan maknawiyah, tiada kafir. Jelas. Jadi kafir nggak mereka? Enggak. Kenapa? Karena nggak menafikan dia. Sebatas nggak tahu. Tapi kalau ditanya, mereka mengiyakan ma'aninya. Allah melihat. Akan ma'ani itu kan? Melihat kata mereka. Allah maha mengetahui. Mengetahui lah start. Ya. Allah maha mendengar. Nah, itu kan ma'aninya. Tapi mereka kan nggak tahu itu ma'ani atau makna. Iya. Jadi mereka nggak tahu, bukan menafikan. Jadi nanti jangan ketemu orang awam. Ya, ini malamnya habis ngaji, kan dapat bahan baru. Besok duduk di warung. Biasalah sambil ngopi. Ceritanya sifat 20. Oh, hebat deh. Ceritanya sifat ini. Ya. Cemana menurut kau? Allah maha melihat enggak? Maha melihat lah. Katanya.
Allah maha mendengar nggak? Maha mendengar hacu. Mana yang ma'ani, mana yang maknawiyah? Apa pula tuh katanya? Kan orang awam. Oh, kafir kau. Kafir kau. Ya. Kenapa pula aku kafir? Tak tahu kau mana ma'ani, mana maknawiyah? Jangan begitu awak. Jelas ya? Selagi dia masih mengimani ma'aninya, anggaplah secara nggak langsung pasti dia mengimani maknawiyah. Walaupun dia tak tahu yang mana ma'ani, yang mana maknawiyah. Ingat hadirin, jangan sembarangan mengkafirkan orang lain. Udah, selalu saya sampaikan ya pesan dari Imam Ghazali. Bukan saya mengatakan. Orang yang mencari jalan kebenaran, ya, menahan lisannya dari sembarangan mengkafirkan ahlul kiblat. Ahlul kiblat jangan dikafirkan, walaupun ada yang menyimpang dari akidahnya, paling enggak katakan sesat. Wahabi kafir enggak, mereka ahlul bid'ah. Mereka mengatakan Allah punya jisim kan? Iya. Allah punya tangan. Tapi mereka mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan yang layak bagi zatnya. Betul nggak? Berarti kan tidak menjisimkan Allah sebagaimana jisim makhluk. Jelas? Ini ahlus sunnah wal jamaah. Nggak sembarangan mengkafirkan. Jangan sembarangan mengkafirkan. Ini saya sampaikan. Ya, Darul Ifta Mesir baru mengeluarkan fatwa bulan lalu. Mengecam tindakan Ahbashi. Pernah dengar Ahbashi? Murid-murid dari Syekh Abdullah Al-Harari itu disebut dengan Ahbashi. Kalau kita di Indonesia namanya Syahama. Maaf nih, bukan saya yang mengatakan, mufti Mesir. Kalau mau protes, protes sama ulama-ulama Mesir sana. Ulama Mauritania, apa? Ada negara tuh kan? Mauritania apa tuh negaranya tuh? Ya, pokoknya udah negara-negara Timur Tengah Arab sana udah banyak mengecam. Catatannya di dalam fatwa itu apa? Syahama dia memang ahlus sunnah wal jamaah. Tetap ahswaja. Kita wajib apresiasi perjuangan mereka melawan Wahabi misalnya. Tapi mereka terlalu gampang menghukumkan kafir terhadap ahlul kiblah. Ini aja yang harus digarisbawahi. Maaf ya, aku ngutip fatwa ulama Mesir. Darul Ifta. Darul Ifta itu setara MUI di Indonesia. Lebih tinggi lagi Darul Ifta. Kenapa? Karena kalau Darul Ifta udah turun, itu menjadi rujukan umat Islam Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Tapi kalau MUI yang buat fatwa, belum tentu fatwa MUI diambil orang Mesir. Tapi kalau Darul Ifta Mesir buat fatwa, udah tentu diambil ya negara-negara Islam pada umumnya. Nah itu dia. Ya, terlalu gampang mengkafirkan. Ya, sampai mereka mengkafirkan Wahabi. Ya, menurut mereka Wahabi itu kafir, kalau kita enggak. Ya, kenapa? Karena memang dilarang oleh ulama-ulama kita mengkafirkan ahlul kiblah. Sampai Imam Ghazali mengatakan apa? Kalau ada 99 alasan untuk engkau menghukumi seseorang itu kafir, carilah satu alasan supaya orang itu tidak dihukumi kafir. Coba bayangkan itu. Siapa yang berkata? Imam Ghazali. Ya. Jadi itu fatwa Darul Ifta. Entah udah ada terjemahnya, entah ada belum. Ada sekitar 20 lembar itu. Ya, udah disebar kemana-mana dalam bentuk PDF. Ya. Jadi itu aja yang digarisbawahi. Ya, nggak boleh sembarang mengkafirkan orang. Ya, jangan nanti itu tadi. Ya. Allah maha melihat, melihatlah mana ma'ani, mana maknawiyah. Apa pula tuju? Aku tak tahu ma'ani maknawiyah itu apa. Yang penting ku yakin Allah maha melihat. Oh kafir kau, makanya kau ngaji tauhid. Ya kalau enggak kau kafir, enggak boleh. Ya mengkafir-kafirkan ahlul kiblah. Ya ahlul kiblat enggak boleh dikafir-kafirkan. Jangan sembarangan kita. Almarhum Ustaz Hafiz Syajid juga gitu, ngajar tauhid juga enggak sembarangan mengkafirkan. Ya, saya menangkap dari beberapa perilaku beliau ya. Misalnya gini, orang awam kan sering ngomong, serahkan aja kepada yang di atas. Maaf nih, kalau orang-orang Ahbashi tadi,
orang yang ngomong kayak gitu langsung dihukumi kafir. Kenapa? Menganggap Allah bertempat. Tapi guru saya mengajarkan nggak gitu. Kalau yang ngomong orang awam, kita takwil lah ucapannya. Cemana mentakwilnya? Mungkin yang dia maksud bukan Allah tuh bertempat di atas, tapi barangkali yang dia maksud serahkan ajalah kepada zat yang maha tinggi. Kan bisa ditakwil begitu kan? Supaya kita nggak sembarangan mengkafirkan orang. Udahlah Wak, sabarlah Wak, serahkan aja kepada yang di atas. Wah, apa kau bilang? Serahkan aja kepada di atas, kafir kau. Hilang sedih waktu langsung. Ya? Apa kau bilang? Ya, serahkan aja kepada yang di atas. Iyalah Wak, kafir kau. Kenapa? Allah tidak bertempat. Allah maujudun bila makan. Memang betul. Tapi yang kita nggak terima langsung vonis kafirnya itu yang nggak kita terima. Ya, nah itu dia. Baik. Yang jelas mereka aswaja, tapi terlalu ya mudah di dalam menghukumi kafir. Sementara guru-guru kita, guru-guru saya terutama tidak mengajarkan seperti yang itu. Ya, kalau bisa ditakwil ucapan tuh takwil. Nah, seperti tadi, oh maksud waktu bukan Allah tuh di atas. Ya, maksudnya serahkan aja kepada yang di atas, serahkan aja kepada zat yang maha tinggi. Kan itu tadi. Kalau ada 99 alasan untuk menghukumi orang itu kafir, carilah satu alasan supaya orang itu nggak jadi dihukumi kafir. Kan itu alasannya. Ya, nah. Yuk, kalau semua kafir, sikin nggak umat Islam di dunia? Hah? Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusoha, itu apa kata beliau? Yukhti'u ya kasirim minan nas, banyak orang yang keliru ya di dalam mengkafir-kafirkan orang lain. Kalaulah kita sembarangan mengkafir-kafirkan orang lain, maka kita akan mendapati umat Islam semakin sedikit di dunia ini. Kan gitu jadi dampaknya. Nah, jelas ya? Jadi kalau ada orang yang tiada mengetahui sifat maknawiyah, kafir apa enggak? Ada orang yang tidak mengetahui sifat maknawiyah, kafir apa tidak? Tidak. Yang penting dia tidak menafikan dua-duanya. Ya, kalau ditanya aja, Allah maha mengetahui enggak? Iya. Allah melihat, maha melihat enggak? Iya. Kalau berarti kan dia berkeyakinan Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Nah, udah takwil. Berarti dia mengimani juga kalau Allah itu bersifat dengan sifat maknawiyah gitu. Makanya jangan sembarangan dikafir-kafirkan dia. Bersalahan, lihat lagi kitabnya. Bersalahan orang yang tiada menafikan dengan asalnya. Nah, seperti Mu'tazilah yang berkata iya, tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Dan sesungguhnya ia qadir dengan zatnya. Dan alim dengan zatnya. Demikian hingga akhirnya. Tiada kafir i'tiqad itu, tetapi fasik dan bid'ah jua. Ada orang yang menafikan sifat ma'ani. Ma'ani, bukan maknawiyah. Ada orang menafikan sifat apa? Ma'ani. Sekaligus menafikan asalnya. Asalnya sifat ma'ani itu apa? Ya, sifat maknawiyah. Kafir enggak orang nih? Kafir. Tapi ada juga yang menafikan sifat ma'ani, tapi tidak menafikan asalnya. Seperti Mu'tazilah. Ya. Mereka menafikan sifat ma'ani. Mereka menganggap nggak ada itu sifat ma'ani. Kudrah, iradah. Kenapa? Karena Allah sudah maha kuasa, qadiron, sudah sami'an, sudah aliman. Maka nggak ada lagi kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar. Nah, Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ma'ani, tapi tiada menafikan asal bagi sifat ma'ani. Asal bagi sifat ma'ani tadi apa? Maknanya. Makanya Mu'tazilah tidak sampai kafir, tapi dia fasik dan ahlul bid'ah. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang menafikan sifat maknawiyah, ya, maka kafir berdasarkan ijma. Jelas? Kalau ada orang tiada mengetahui sifat maknawiyah,
Tapi kalau ditanya, Allah Maha melihat, iya. Allah Maha mendengar, iya. Allah Maha kuasa, iya. Diakuinya itu. Ya, maka dia tidak kafir. Ini kan iktikad orang awam banyak. Betul apa enggak? Iya. Ketiga, ada orang menafikan sifat ma'ani sekaligus asalnya bagi sifat ma'ani. Berarti dia menafikan sifat ma'ani sekaligus ma'nawiyah. Ini kafir apa enggak? Kafir. Nah, yang keempat, ada orang menafikan sifat ma'ani tapi tiada menafikan asalnya. Ya, seperti iktikadnya Mu'tazilah. Mereka kafir apa enggak? Tidak. Mereka fasik dan ahlul bid'ah. Wah, Masya Allah, rinci kali udah dibahas nih. Ya, saya belum ketemu kitab tauhid yang membahas masalah ini secara rinci, melainkan di Aqidatun Najin ini. Ya, nggak salah pilih kitab kita. Nah, kita pun meneruskan kajian almarhum nih Ustaz ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan katam lah. Walau 90 tahun lagi. Ya. Saya ngaji ini nggak bisa banyak-banyak baca. Ya, ada orang kan dibacanya sampai 1 halaman. Kan gitu kan? Sebiji pun tak paham. Sebiji pun tak paham. Kalau saya nggak bisa. Saya baca 1 baris, jelaskan dulu detail gitu. Kenapa? Guru-guru saya ngajarinnya gitu dulu. Ya, saya ngaji kitab ini dengan almarhum Ustaz Oka Mas'ud. Almarhum Kiai Haji Oka Mas'ud. Gurunya almarhum lah tuh ya. Iya. Udah baik. Mana tadi? Mana kita baca tadi? Inilah. Dan hasilnya ya. Nah, dan hasilnya tuh maksudnya kesimpulan tuh ya. Dan hasilnya udah rincian tadi udah paham tuh ya. Ya, mana yang kafir, mana yang enggak. Dan hasilnya bahwasanya terbahagi sifat itu atas 4 bahagi. Nah, kesimpulannya sifat-sifat Allah itu terbagi kepada 4 bagian. Pertama sifat nafsiyah, dan kedua sifat salbiyah, dan ketiga sifat maknawiyah, dan keempat sifat ma'ani. Ini ada yang menarik. Apa yang menariknya kira-kira? Tertibnya dia. Biasa kan kalau di kitab-kitab pada umumnya ma'ani dulu, terakhir maknawiyah. Tapi tartib yang paling ahsan, yang paling bagus ini dia. Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, ma'ani. Kenapa? Maknawiyah itu alat. Kan lebih ahsan, lebih baik itu maksudnya. Lebih bagus alat dulu disebut baru fungsi. Ya, tapi memang ya kalau membahas langsung ke alat agak rumit. Makanya ulama tauhid di dalam kitabnya setelah membahas sifat-sifat salbiyah, masuknya ke sifat ma'ani. Harusnya sifat ma'ani itu kan terakhir kan gitu kan, seperti urutan yang di kitab itu kan. Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, ma'ani. Kan ganjel ini. Kenapa pula maknawiyah di urutan ketiga? Itulah alasannya tadi. Ya. Dah baik. Jadi di kitab tauhid dibahas lebih dulu sifat ma'ani dari maknawiyah semata-mata untuk memudahkan orang yang baru belajar tauhid. Ya, kan lebih gampang memang bahas kudrah dulu daripada bahas kaunuhu qadiron. Ketika membahas kudrat itu apa sih? Kan gitu kan? Oh, kudrah tuh begini. Nah, kan paham kita mudah. Iradah tuh apa sih? Nah, dibahas fungsinya dulu. Ya, baru ngebahas alat. Sebenarnya tartib yang paling baik adalah bahas maknawiyahnya dulu baru ma'ani. Itu urutannya ya, tartib akli namanya. Ya, tartib akli. Baik. Dan keempat sifat ma'ani. Maka barang siapa menafikan sesuatu sifat dari 3 bahagi. Yang pertama itu atau dikatanya baharu atau syak, ragu ia pada baharunya atau qadimnya, atau terhenti seperti bahwa tiada menghukumkan ia dengan bahwa qadim atau baharu, niscaya jadi kafir ia. Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, ma'ani. Siapa yang menafikan ketiga sifat ini, yang sifat yang 3 kan situ kan? Apa aja tuh? Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Kafir dia. Ya, makanya kenapa yang ma'ani nggak disebut?
Karena hukumnya lain nanti. Ya, siapa yang menafikan 3 bahagi yang pertama itu, ya, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, kafir. Atau dia ragu tentang ketiga sifat itu. Ya, apakah sifat itu qadim atau baru? Ragu dia nih. Ketiga sifat tadi, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, itu qadim apa baru ya? Iya, aku agak ragu nih kayaknya. Nah, itu bisa jadi kafir. Atau terhenti. Terhenti itu tawakuf. Kalau istilahnya. Enggak memilih. No comment. Ya, no comment lah. Ya, menurutmu sifat yang 3 itu, nafsiyah, salbiyah, atau ma'ani, itu qadim atau baru? Mohon maaf Pak Isa, aku nggak mau terjebak terdalam perbedaan pendapat. Ya, aku memilih tawakuf. Iya. Ya, nah, tawakuf. Tawakuf itu istilahnya. Artinya nggak memihak baharu, nggak memilih qadim. Itu juga kafir. Karena sudah pasti qadimnya ketiga sifat tadi. Nah, ini orang sok bijak, tapi sok bijak tapi tidak bijak pada tempatnya. Di zaman sekarang ini banyak orang kayak gini. Orang yang sok bijak tapi nggak bijak pada tempatnya. Nah, kan kita kemarin bahas di mana tuh, nibung itu kan gitu kan. Iya, iya. Ada perbedaan pendapat yang kita harus bersikap bijak selama masih punya dalil. Tapi kalau perbedaan pendapat itu nggak ada landasan syariatnya, jangan awak sok bijak. Ada orang sholat, kisah ini nyata nih, takbiratul ihramnya beda dengan kita. Allahu Akbar. Betul nih. Jadi kita komentari lah, cemana itu takbir kayak gitu. Datang orang sok bijak. Udahlah Ustadz, biarkan aja cara ibadah orang tuh kayak gitu. Yang penting masih mau sholat. Ya, udah nggak usah dihiraukan itu. Kita, dia. Nah, ini kan orang sok bijak namanya. Ya, perbedaan pendapat yang kayak gitu nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau satu bekunut, satu tak bekunut, ada nggak mazhab yang nggak pakai kunut? Mazhab apa? Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i pakai kunut, tapi ada beda tempatnya. Kunut mazhab Maliki dengan kunut mazhab Syafi'i ada tempatnya beda dia. Jelas kira-kira kan? Nah, kalau mazhab Maliki baca surah kunut baru ruku. Awak baca kunut kapan? Waktu i'tidal, kan beda. Tapi tetap sama-sama kunut. Nah, kalau perbedaannya ada landasan di mazhab, ya nggak ada masalah. Tapi kalau perbedaan itu nggak ada landasan di dalam mazhab, nggak usah kau sok bijak. Ya, orang sekarang banyak kali yang kayak gitu. Pala awak jadinya. Ya, hati-hatilah sok bijak. Ustadz ini asik nyinggung-nyinggung Wahabi aja. Ya, keras sekali sama Wahabi. Untung keluarga kau nggak ada yang Wahabi. Ya, kalau kau punya keluarga Wahabi, biar kau rasakan betapa sakitnya. Kau tahlilan dibilang sesat, kau yasinan dibilang sesat. Ya, udah kita berbeda-beda, li ta'arafu, supaya saling kenal mengenal. Ya Allah ya Rabb. Inilah orang nggak ngaji nih. Nah, ngerti maksudnya kan? Gak usah bijaksana tuh ada tempatnya. Ya, bukan sembarangan belagak-belagak apa? Bijaksana. Ya, lama-lama kebijaksinian. Ya. Nah, udah dibahas itu pada pertemuan yang lalu. Tempatkan kebijaksanaan itu sesuai dengan tempatnya. Yang harusnya awak bijaksana, nggak bijaksana. Yang seharusnya nggak bisa ditoleransi, sok ditoleransi. Ya. Ada orang mengatakan semua agama itu sama. Ini kafir hukumnya nih. Kau udah begini. Udahlah Pak Ustadz, biarkan aja dia kayak gitu. Perbedaan itu kan untuk saling mengenal katanya. Kau sok bijaksana. Ya, baru tumbuh dia. Ya, baru tumbuh. Toleransi tidak pada tempatnya. Ini zaman sekarang nih, macam-macam. Main hadroh kok di dalam gereja. Maulid. Nah, ini nanti tengok nih bulan Desember nih. Ya. Nah, orang tuh peringatan Natal, awak di dalam gereja, ya Nabi salam alaika. Mengatasnamakan toleransi, mbahmu itu toleransi.
ini rekamnya nanti potong nanti nih Ustaznya. Supaya tahu orang sikap saya. Saya enggak setuju yang kayak begitu itu. Ya, toleransi itu beda dengan kompromi. Ya, itu. Yang disuruh Nabi toleransi. Kalau itu kompromi namanya. Kompromi di dalam ibadah itu haram hukumnya. Ya, yang disuruh Nabi toleransi. Toleransi itu apa? Kamu ibadah dengan agamamu, kami dengan agama kami. Ngapain pula kami masuk ke ibadahmu? Itu kompromi namanya. Ya, jadi nggak selamatkan itu anak-anak kita. Ya, kalau ada yang ikut-ikut paham kayak gitu itu liberal. Ya, mengatasnamakan semua agama sama. Ya, kenapa saya suarakan ini? Bentar lagi bulan Desember. Ya, nah, kita mati nggak tahu kan kapan kan gitu kan. Nah, saya sampaikan sekarang ini. Nggak ada itu mengatasnamakan toleransi. Ya, nah, udah ngaji Aqidatun Najin belum? Ya, udah hatam Sirajul Huda belum? Kok sok-sok kali toleransi akidahmu kayak mana itu? Ya, jangan tuh, nggak bisa ikut-ikut yang seperti itu. Nah, selamat hari Natal. Itu gimana? Nah, itu masuk ranah perkhilafan. Ya, itu masuk ranah perkhilafan. Saya nggak ikut pendapat yang itu. Ya, saya tetap ikut pendapat yang mengharamkan mengucap selamat Natal, tapi saya nggak mengkafirkan kalau ada ulama yang mengamalkannya. Nah, jelas itu ya. Nah, makanya kita harus letakkan porsi-porsinya di mana itu, ya, supaya pas. Main hadro kok di gereja. Ya, musim bentar lagi itu bulan 12 tengok aja di Kuala Tanjung ini ada? Nggak ada. Bibit-bibit dajal. Hah? Bibit-bibit dajal. Nggak ada tuh di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Di sini orang ngaji semuanya. Itu yang kayak gitu tuh orang nggak ngaji. Ya, cuma kuliah-kuliah aja. Udah ngambil jurusan usuluddin, filsafat. Ya, akhirnya ya kayak gitu. Ya, benteng pondasi belum punya, udah disusupi paham-paham kayak gitu ya. Jadi apa? Jadi setan. Samanya kita. Oh, sama kita katanya. Semua agama sama. Ya, hati-hati itu ya, hati-hati. Baik. Mana tadi Pak Isa? Baik. Maka barang siapa menafikan sesuatu sifat, itu kan? Daripada 3 bahagi yang pertama itu, atau dikatakan itu tadi udah kita baca ya. Jadi kalau dia tawakuf itu terhenti itu tadi tawakuf maksudnya dalam istilahnya tawakuf. Ya, 3 sifat nih, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, baharu atau kodim. Aku nggak mau terlibat di dalam perdebatan Pak Isa. Aku lebih memilih tawakuf. Nampak awak bijaksana sekali kan gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Tawakuf dalam hal ini kafir. Tapi nanti bahas sifat wujud. Wujud itu zat atau sifat. Wujud itu ainu zat atau ghairu zat. Saya Pak Isa tawakuf. Saya nggak memilih apakah wujud itu zat ataukah sifat. Nah, tawakuf dalam itu boleh. Ya, kenapa? Karena nggak wajib kita mengimaninya apakah wujud itu zat ataukah sifat. Tapi kalau baharu dan kodimnya sifat-sifat Allah, kita wajib mengimani bahwa sifat-sifat Allah itu kodim. Sebagaimana zat Allah kodim, sifat-sifat Allah juga kodim. Itu wajib kita imani. Dan ketika kita tawakuf sama artinya ada unsur kita menolak kekodiman sifat-sifat Allah, maka dia dihukumi kafir. Jelas itu ya? Karena bahwasanya lazim daripada nafi sesuatu daripadanya kepada Allah Ta'ala jadi kekurangan. Ya, kalau tidak disabitkan dia, itu ada 2 kemungkinan. Ya, ternafi dia. Ya, menafikan sesuatu bagi Allah daripada sifat-sifat yang wajib baginya, itu berarti mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan, ya. Baik, lihat lagi. Dan barang siapa menafikan bahagi yang keempat, ya, tadi udah dijelaskan ya. Sifat Allah ada 4 tadi. Nafsiyah,
salbiyah, ma'nawiyah, ma'ani. Siapa yang menafikan 3 sifat awal ini, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, maka dihukumi kafir. Nah, bagaimana kelompok yang menafikan sifat yang keempat, yaitu sifat ma'ani? Ya, ada orang menafikan sifat ma'ani. Barang siapa menafikan bahagi yang keempat, yaitu sifat ma'ani, seperti kaum Mu'attilah, ya, tiada kafir ia, karena bahwasanya tiada lazim daripada nafinya itu kekurangan yang berdiri dengan zatnya. Maka bahwasanya berkata ia qadirun dengan tiada kudrah dan muridun dengan tiada iradah, demikianlah hingga akhirnya atas iktikad mereka itu. Itu yang kita jelaskan juga di awal. Kalau ada yang menafikan sifat ma'ani, ya, tapi tidak menafikan asalnya sifat ma'ani. Asalnya sifat ma'ani apa tadi? Sifat ma'nawiyah. Maka enggak kafir dia. Memangnya ada orang yang beritikad seperti itu, Ustaz. Mereka menafikan sifat ma'ani, tapi mereka tidak menafikan ma'nawiyah. Mereka tetap berkeyakinan Allah itu bersifat, Allah itu qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiron, kaliman, mutakaliman, dan seterusnya. Ilman, mutakaliman, dan seterusnya. Ya, mereka tetap mengitikadkan itu, tapi mereka menafikan sifat ma'ani. Ya, maka itu namanya golongan Mu'attilah. Apakah mereka kafir? Mereka tidak sampai kafir. Ya, kenapa? Karena mereka tidak menafikan ma'nawiyahnya. Baik. Dan keempat, dan kata musannif. Wah, udah selesai ini masalah sifat-sifat. Sekarang masuk sifat wajib yang pertama. Lanjut apa enggak nih? Lanjut aja kalau kami. Lanjut aja kata Pak Isa ya. Kalau kami, kalau awak enggak. Kocok lah, minum dulu. Kita rangkum lagi ya, sekali lagi, biar makin jelas. Iya. Sifat wajib ada berapa tadi? 4. Ya, kita fokus ke ma'ani ma'nawiyah aja. Iya. Orang yang menafikan sifat ma'nawiyah, apa hukumnya? Kafir. Kafir bil ijma. Jelas? Ada, ini yang pertama. Kedua, ada orang yang tidak mengetahui sifat ma'nawiyah. Tidak mengetahui bukan berarti menafikan. Seperti kebanyakan i'tikad orang awam. Yakin nggak kau Allah Maha Kuasa? Yakin. Yakin nggak kau Allah Maha Berkehendak? Yakin. Pasti itu jawaban orang awam. Ya. Apakah dia kafir? Tidak. Walaupun dia nggak tahu mana ma'ani, mana ma'nawiyah. Tapi dengan dia mengiktikadkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Melihat, secara tak langsung dia pun mengiktikadkan sifat ma'nawiyah. Walaupun dia nggak tahu yang mana ma'ani, yang mana ma'nawiyah. Maka tidak kafir. Yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang menafikan sifat ma'ani. Jelas ya? Nah, sifat ma'ani. Nah, ini terbagi lagi dia. Ada orang menafikan sifat ma'ani, tapi tidak menafikan ma'nawiyah. Mereka beriman bahwa Allah itu qadiron, muridan, ya, ilman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Udah, ya, kudroh iradah itu nggak usah lagi itu dah. Karena udah Allah disebutkan qadiron, muridan, udah masuknya itu. Mereka menafikan sifat ma'ani. Namanya golongan Mu'attilah. Ya, apakah mereka kafir? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak menafikan asalnya sifat ma'ani. Ya, paling mereka dianggap mereka ahlul bid'ah. Ya, orang fasik dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dengan kafir itu beda ya. Ya, jangan ekstrim kali punya pikiran. Ahlul bid'ah, ente kafir. Apa bedanya sama Wahabi? Kalau awak suka kali mengkafir-kafirkan orang, apa bedanya sama Wahabi? Ya. Yang keempat, ada orang menafikan sifat ma'ani sekaligus menafikan asalnya sifat ma'ani. Apa hukumnya? Kafir. Udah, itu kesimpulannya. 4 tadi. Jelas ya? Baik.
Masuklah pembahasan yang baru. Episode yang akan datang. Nah, kita baca ya sedikit biar semangat. Dan kata musannif. Musannif di sini siapa? Hah? Imam Ghazali. Imam Sanusi radhiyallahu an. Kok disebut radhiyallahu an dengan tarodi boleh? Ya. Ulama yang banyak jasanya sama umat Islam, ya, disebut dengan taraddi radhiyallahu anhu itu boleh. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ghazali radhiyallahu anhu boleh. Di kitab Arab Melayu Matan Jauharut Tauhid di awal-awal itu ada tuh disebutkan. Nah, kalau mau nyari penjelasan itu. Saya waktu kuliah pernah menyebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Marah dosen saya. Iya, doktor. Kenapa Anda? Kalau di kampus kan gitu, Anda kan gitu kan. Kenapa Anda menyebutkan Imam Syafi'i dengan radhiyallahu anhu? Bukankah itu untuk sahabat? Ya, untuk ulama rahimahullah aja katanya. Oh, gitu ya Pak, saya bilang. Iya, katanya. Kamu dari mana? Kok bisa menyebutkan kayak itu? Kamu paham apa? Katanya. Iya, saya aswaja, saya bilang. Ya. Nah, jadi saya bilang ada di kitab Kasyifatus Saja dan kitab Matan Jauharut Tauhid Arab Melayu dikatakan untuk menyebut ulama-ulama yang memiliki jasa yang cukup besar kepada umat Islam itu boleh disebut dengan radhiyallahu anhu. Jadi yang saya ucapkan ini ada referensinya Pak. Bapak yang melarang yang nggak ada referensinya saya bilang. Nah, itulah doktor. Allah. Kalau di kampung nih tak kuliah istilahnya asal mengaji tak masalah, kan gitu kan? Saya heran loh, Kiai Maimun Jubair itu bisa tahu dia. Orang batu bara kata beliau, itu waktu ketemu terakhir. Orang batu bara ini orang pesisir katanya. Dalam hati bila Mbah Mun ke batu bara, ya kan? Nah, orang pesisir. Orang pesisir itu pendidikan formal nggak begitu penting katanya. Tapi orang pesisir ini orang yang kuat ngaji. Artinya nggak sekolah, nggak apa-apa, yang penting ngaji. Memang betul tuh Pak Isa ya? Iya. Ya. Makanya suka mengaji. Sekolah duit ada. Nah, gitu pula ya. Oh, enggak sekolah duit tak ada. Tapi itulah, jangan tinggalkan ciri khas mengaji itu. Mau setinggi apapun awak sekolah, jangan tinggalkan ngaji. Ya, karena kalau tinggi-tinggi sekolah nggak ngaji itulah jadinya semua agama sama. Ya, wah, begado-gado awak sama dosen. Mana lagi tadi Pak Isa? Wahiyal wujudu. Artinya yang 20 itu pertamanya wujud. Artinya ada zatnya. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Kenapa sifat wujud diletak di urutan yang pertama? Pertama, perlu kita ketahui, sifat Allah kan ada 20. Tapi tidak terbatas sifat Allah hanya 20. Sifat Allah sejatinya tidak terhingga. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dibatas-batasi. Adapun yang kita pelajari hanya 20 sifat, dengan belajar 20 sifat itu sudah dianggaplah kita ma'rifatullah. Jelas itu ya. Tapi perlu kita iktikadkan dalam hati sifat Allah bukan sebatas 20. Nah, dari 20 sifat itu ada wujud, ada kidam, ada baqo dan seterusnya. Pada hakikatnya sifat-sifat itu pada zat Allah nggak tersusun. Kenapa? Karena Allah nggak bisa disusun. Laisa kamislihi syai'. Tapi secara tartib akal, ya, secara tartib akli berarti pada manusia, bukan pada zat Allah. Dimulakan sifat-sifat itu dari sifat wujud. Ya, tapi bukan berarti sifat Allah ini daripada zat Allah itu begitu, enggak tersusun dia. Paham itu ya? Wujud dulu kidam enggak. Ya. Adapun susunan wujud kidam bako itu hanya pada kita, ijtihadnya ulama. Itulah kesimpulannya. Kenapa? Untuk memudahkan orang awam belajar tauhid. Pertanyaannya, kenapa sifat wujud di urutan yang pertama? Kenapa enggak sifat yang lain aja?
Ya, entah sifat kalam dulu. Jadi sebetulnya mau bahas sifat kalam dulu nggak apa-apa. Ya, kan gitu. Tapi kenapa sifat wujud dulu urutan pertama? Berdasarkan ijtihad ulama, alasannya pertama memudahkan orang awam belajar tauhid. Maka disusun-susunlah sifat tadi. Yang kedua, sifat wujud artinya kan ada. Kita enak membicarakan sesuatu itu kalau sesuatu yang dibicarakan itu sudah kita yakini adanya dia. Yakini dulu dia ada, baru enak membicarakannya. Yakini dulu dia ada, baru enak membahasnya. Ya, makanya sifat wujud di urutan yang pertama, karena wujud artinya ada. Imani dulu Allah itu ada, baru kita bicara yang lain tentang Allah Ta'ala. Kalau sesuatu yang dibicarakan pun belum kita yakini adanya dia, cemana awak mau membicarakannya? Membicarakan sesuatu yang nggak ada, kan pening. Ya, sementara sesuatu itu nggak ada, cemana nak dibicarakan? Makanya sifat wujud yang artinya ada diletak di urutan yang pertama supaya kita yakini Allah itu ada dengan sebenar-benarnya, baru kita enak membicarakan sifat-sifat Allah yang lainnya. Itu alasannya ulama. Ya, artinya ulama banyak nggak jasanya untuk kita? Mungkin kalau kita ngaji tauhid langsung dari sifat kalam, sodaqallahul azim terus. Tak dapat utak aku katanya ya. Enceng aku, nggak kaji aku nih katanya. Tapi itulah ulama tuh Masya Allah jasanya luar biasa. Ada pula orang sekarang nggak usah ikut ulama, kembali ke Al-Quran dan Sunnah aja. Ya, karena yang maksum cuma Al-Quran dan Sunnah, ulama nggak maksum. Dengki kali sama ulama. Ada yang kayak gitu kan? Padahal Nabi mengatakan al-ulama warasatul. Iya, kita disuruh ngikut ulama. Ada pula orang sekarang nggak usah ikut ulama. Alah, nggak tahu diri. Dah. Jadi inilah contohnya nih. Kalau nggak karena jasa ulama, ngaji tauhid itu nggak akan semudah ini. Ini pun udah cara paling mudah ini, tapi poning juga awak. Betul nggak? Udah dibuat ulama dengan cara yang paling mudah, tapi kadang pun poning. Cemana lagi dengan cara belajarnya orang tuh? Woi, tak terikut gitu dah. Makanya kata guru itu apa? Ulama dah sampai ke pulau, awak baru mengenal pendayung. Ya, itulah isyaratnya itu. Ulama dah sampai ke pulau, awak baru mengenal pendayung. Nah, udah. Jadi sifat wujud diletak di urutan pertama, itulah alasannya. Memudahkan kita belajar ilmu tauhid. Ya. Nah, wujud artinya ada. Jadi wajib kita mengimani Allah itu ada. Siapa yang mengingkari adanya Allah, kafir. Siapa yang meragukan adanya Allah, kafir. Ini nggak ada toleransi. Ya. Nah, ini memang udah yang ijma dia halnya. Kalau yang belum ijma dikafir-kafirkan, baru itu kita nggak sepakat. Ustadz ini tadi bilang jangan kafir-kafirkan orang. Dia pula menyebut kafir-kafir. Kau perhatikan cakapku. Kalau yang udah ijma ulama diingkari itu kafir. Ijma ulama bahwa Allah itu ada, betul? Berarti siapa yang mengingkari kafir enggak? Tapi kalau yang tidak ijma ulama ya tentang kekafirannya seperti kaum Wahabi, itu ulama enggak ijma tentang kekafirannya. Ya, maka kita lebih cari jalan yang selamat, yaitu tidak ikut mengkafirkan. Itu maksudnya, paham ya? Jadi konteksnya di mana dia? Ya, kalau di ijma, maka mengingkari ijma kafir. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ijma enggak tuh? Ijma. Kalau ada orang yang mengatakan sholat enggak wajib, apa hukumnya? Jangan sembarang mengkafirkan loh. Enggak apa-apa. Ini untuk yang ijma. Tapi yang tidak ijma, jangan awak ikut-ikut kafir-kafirkan orang. Itu dia. Paham maksudnya? Ya. Nah, kalau yang tidak ijma ulama terhadap kekafirannya, cari jalan aman, kita pilih untuk tidak mengkafirkannya. Jelas? Nah, untung awak jelaskan ya, nanti ya. Salah bijaksana tidak di tempatnya nanti. Nah, wajib kita imani Allah itu ada. Yang sering ditanya nih sama orang nih,
Ini kita belum masuk yang detail-detailnya nih. Kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan orang awam di masyarakat. Orang tuh nanya bukan wujud itu ainuzat atau ghairuzat. Orang awam mana sampai situ dia kaji. Tapi yang ditanya orang-orang awam tuh apa? Apalagi orang non-muslim. Orang Islam, siapa kalian sembah? Ya, Allah, Tuhan kami Allah. Mana Allah tuh? Ya, mengapa kalian menyembah Tuhan tak nampak? Jangan-jangan yang kalian sembah bukan Tuhan tapi setan katanya. Itu kan sering jadi hinaan mereka tuh kan. Ya, orang kafir itu nggak nanya wujud itu ainuzat atau ghairuzat. Tak itu ditanya dia. Yang ditanya dia itu, kalian sembah siapa? Tuhan nggak yang kalian sembah? Tuhan. Siapa Tuhan kalian? Allah. Mana Allah tuh? Mengapa tak nampak dia? Ya, jangan-jangan yang kalian sembah tuh bukan Allah, bukan Tuhan, tapi setan. Cekakakkan dia. Kakak. Ini orang Islam nih gila kata dia. Nah, jawab kita gini, mudah aja. Ya, kalau tajam kali mulut dia, panggil dia kemari. Sini kau dulu. Kau nak tahu kan jawaban kenapa Tuhan orang Islam itu tak dapat dilihat ya di dunia? Nah, kalau kau mau tahu jawabannya, sini kau dulu, mendekat kau. Ya, udah mendekat dia tumbukkan sekali mulutnya. Diam. Ya, tapi bukan karena kita marah. Ya, tapi berdarahkan aja mulutnya itu, ya, menghina-hina Allah taala. Udah? Marah dia. Mengapa pula kau tumbuk? Ya, kau hantam pula bibir gue ini. Itulah dalil kalau Tuhan kami ada. Cemana pula? Kata dia kan. Jangan kau dulu marah, kita bilang. Ya, ini aku nanya sama kau nih. Kupukul tadi, sakit apa enggak? Ya. Sakit lah, udah berdarah-darah bibir nih, kau tanya pula sakit apa enggak? Berarti percaya kau itu sakit itu ada? Percaya. Yakin kau rasa sakit itu ada? Yakin. Inilah buktinya. Berarti sekarang jelas ya. Kau yakin dan percaya rasa sakit itu ada. Betul. Pertanyaanku, kalau kau yakin dan percaya rasa sakit itu ada, tunjukkan samaku mana rasa sakit itu. Poninglah kepala dia. Cemana menunjukkan dia? Kan gitu kan? Cuma ku rasakan inilah dia bibirku berdarah nih. Ya. Nggak mau tahu aku. Ya. Tunjukkan mana bentuk rasa sakit itu cemana. Tak bisalah katanya. Itulah Allah Ta'ala tuh begitu. Sesuatu yang tak nampak, sesuatu yang tak terlihat, bukan dia tak ada. Ya, contohnya rasa sakit. Tak nampak dia, tak terlihat dia, tapi kau percaya dia ada. Begitu Allah Ta'ala. Ya, jadi sesuatu yang tak nampak bukan berarti tidak ada. Sebagaimana rasa sakit tak nampak, tapi dia ada. Kan terjawab. Ya. Jadi orang-orang awam itu nanyanya nggak gitu dia. Nggak wujud itu ainuzat, wujud itu ghairuzat. Ini cuma pembicaraan di majelis ajanya itu. Tapi fakta di masyarakat yang kita hadapi nggak begitu. Ya, itulah pertanyaan mereka. Pertanyaan paling sering ditanya, kenapa Allah tuh tak nampak? Itu tadi jawabannya. Jelas ya? Masuk di akal nggak kira-kira tuh? Masuk. Kedua, pertanyaan mereka, di mana Allah Ta'ala? Pasti itu pertanyaannya, nggak lepas dari dua itu. Ya, baik. Jadi Allah wajib kita imani adanya. Siapa yang mengingkari adanya Allah atau ragu adanya Allah, dia kafir. Kalau ada yang nanya, Allah kenapa tak dapat dilihat di dunia? Ya, kenapa Allah tak nampak? Itulah alasan kita. Sesuatu yang tiada terlihat bukan berarti dia tidak ada. Sebagaimana rasa sakit tak dapat dilihat, tapi dia ada dan dapat dirasakan. Justru kalau ada Tuhan di dunia bisa dilihat, membuktikan Tuhan itu lemah. Kenapa? Ya buktinya semua orang bisa nengok. Kalau gitu ngapa ya awak jadi orang baik? Kalau orang jahat aja bisa nengok Tuhan, kan gitu. Berarti menunjukkan Tuhannya lemah. Tuhan kalian lemah, bilang gitu ya. Tuhan kami maha kuasa. Dah lah, itu aja dulu mukaddimah sifat wujudnya. Ya, udah.